Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita buka kembali giliran kultum kita. Mudah-mudahan dibukanya ini enggak berjeda-jeda jauh lagi ya. Amin. Bismillah. Kali ini ya saya berbagi cerita aja ya, berbagi cerita di beberapa kesempatan yang lalu ya. Saya dengar lihat beberapa nasihat dari A.A. Gim ya. Saya mengutip dari beliau. Tapi sebelum itu ya, adatnya para salafus soleh ketika mereka berkumpul dengan Rasulullah gitu kan, kemudian Rasulullah itu menyampaikan beberapa kisah ya, kisah husnul khotimah, kisah su'ul khotimah gitu kan, kisah tentang akibat dari perbuatan baik, kemudian akibat dari perbuatan buruk gitu. Nah, para sahabat itu ya sebagian besar itu bertanya tentang bagaimana caranya kita kemudian pada akhir hayatnya adalah berakibat baik gitu, maksudnya mendapatkan husnul khatimah gitu kan. Tapi kemudian ada satu ya seorang sahabat yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya ya, atau apa sih tipsnya supaya saya nanti di akhir hayat saya itu tidak suul khotimah. Kalau yang lain pada bagaimana cara husnul khotimah, kalau sahabat ini ya bertanya tentang bagaimana supaya saya terhindar dari suul khotimah gitu ya, saran sahabat itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan gitu kan nasihatnya ya, berapa ini perbuatan yang kemudian menghindarkan dari itu gitu. Jadi dari sini ya kita bisa petik bahwa mungkin adatnya gitu kan, perbuatan baik itu bagus gitu ya. Tapi juga jangan dilupakan bahwa bagaimana kita menghindari perbuatan yang tidak baik itu juga cukup bagus. Jadi supaya kita bisa antisipasi untuk tidak mendekatinya gitu kan. Kan adatnya manusia itu kan senang ya dengan sesuatu yang sesuai dengan moodnya gitu ya. Ya, kita kalau dibicara di parenting mood-moodan seperti itu ya, itu jangan diikuti. Tapi pada kenyataannya gitu kan, ada pribadi-pribadi yang memang sangat dipengaruhi dengan itu gitu ya. Ada yang dipengaruhi dengan itu gitu, termasuk aku. Ya. Jadi memelihara ingatan ya supaya terhindar dari hal yang buruk itu bagus gitu ya. Itu jauh lebih bagus gitu. Dibandingkan kemudian kita mengejar kebaikan-kebaikan itu bagus gitu ya, tapi kemudian membentengi kita atau mengingat apa sih bahasanya tuh ya, membentengi kita dari hal yang tidak baik itu juga cukup bagus gitu, supaya kita tahu batasan apa sih ketika kita futur misalnya kan, kita emang nggak pengen dalam kehidupan kita tuh kita di posisi yang aduh males ini, aduh males itu gitu, bahkan sampai lalai gitu ya dengan beberapa kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi rutinitas gitu. Itu kita nggak pengen seperti itu, tapi ternyata ada masanya gitu ya. Ada masanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu bentengnya sebatas apa gitu kan, untuk kemudian kita tidak sampai bablas gitu. Nah, itu kan menjadi tolak ukur lah ya untuk batasan kita sampai mana. Kalau para sahabat bukan, kalau ustadz-ustadz kita sering menyampaikan nggak apa-apa kita dalam kondisi futur, tapi jangan sampai kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib kan, seperti itu ya gitu. Itu sedikit tentang para sahabat. Kemudian yang bisa diambil juga dari kisah para sahabat, bagaimana mereka betul-betul memelihara hati ya, memelihara hati dari berbagai macam hantaman gitu ya.
dari berbagai macam hantaman. Misalnya kita ambil kisah dari beberapa peperangan yang kemudian di akhirnya ada pembagian harta rampasan, ya kan gitu kan. Para sahabat kan di situ sempat ya, sekelas sahabat aja mereka sedikit berseteru ya tentang bagaimana Rasulullah dulu membagi harta rampasan gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah ingatkan bahwa eh, apakah lebih penting, ya kan? Apakah lebih penting pembagian ini daripada saya, kan gitu. Akhirnya kemudian kembali lagi lah para sahabat itu ke Rasulullah, ya. Masya Allah sekali ya kalau kita mengambil kisah dari situ. Oke, itu pemula aja. Kemarin, jadi beberapa waktu lalu saya mendengar kisah, bukan mendengar sih, melihat tepatnya. Jadi waktu itu Agi menyampaikan bahwa hati, ya, namanya hati gitu kan, kita tidak bisa kendalikan. Kita hanya bisa mengusahakan dan memohonkan supaya ia bisa berada dalam jalan yang lurus gitu ya, dalam kondisi yang lurus gitu, tidak ada ron di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara terus mentazkiyah gitu kan, menerapi gitu bahasanya, menerapi hati itu, terapi gitu ya, terapi hati untuk selalu tahu pakemnya ada di mana, seperti itu. Karena ya orang bilang katanya apa yang diucapkan itulah yang ada di dalam hatinya, kan gitu kan. Ketika seseorang kemudian kok ini kalimatnya begini gitu kan, kok yang itu kalimatnya seperti itu gitu kan. Ya kita nggak usah lihat kalimatnya gitu, yang penting kan hatinya. Hatinya kita nggak bisa mengukur seorang dengan hatinya. Makanya kan kalau di dalam sehari-hari itu kan kaidah fikihnya adalah manusia itu tidak dituntut untuk menghukumi hati seseorang, tapi manusia itu hanya dituntut untuk menghukumi zahirnya seseorang, kayak gitu ya. Jadi ya terserah hatinya seperti apa, tapi zahirnya kenyataannya kan begitu gitu ya. Itu yang kita bisa lihat gitu. Jadi berbuat dosanya seseorang itu bisa jadi ada kontribusi kita, ya. Maksudnya contoh nih, misalnya ada orang mencuri gitu atau orang jambret gitu, bahasanya kayak gitu, ya kan. Nah, kita nggak bisa kemudian, oke, dia salah gitu kan. Tapi kemudian kita introspeksi juga, dia salah, dia menjambret. Tapi kita memberikan peluang untuk dia menjambret, misalnya gitu. Nah, atau istilahnya dalam yang Ustadz Salim sering sampaikan bahwa eh gini, kita pengen terhindar dari kita takut sama anjing ya. Kita pengen terhindar dari anjing gitu, dari gangguan anjing gitu. Tapi sedangkan tangan kita memegang apa sih yang kesukaan anjing, tulang gitu ya. Gini, jadi gini, kayak hus tapi kita pegang tulang gitu ya, gimana anjing itu akan pergi gitu kan. Gimana anjing itu akan pergi, ya pasti dia akan mendekat karena kita memegang gitu ya. Itu jadi hati-hati dengan itu gitu. Kita berharap sama berdoa, ya Allah gitu kan, jagalah hati saya dari jagalah perbuatan saya, jagalah hati saya dari segala hal-hal yang engkau larang gitu. Tapi kita masih, kecenderungan hati kita masih kepada hal yang tidak baik gitu ya. Gimana gitu, gimana kemudian Allah kasih istiqomah kita di dalamnya, kan gitu. Jadi mari kita sama-sama perbaiki gitu ya. Memang apa yang kita lantunkan setiap hari yaitu berupa doa, itu ya mari diselaraskan lagi gitu. Kita bener nggak sih gitu, kita bener nggak sih pengen seperti itu gitu kan. Tadi kita sudah berdoa, ya muqallibal qulub gitu kan, habit qalbi ala dinik gitu. Wahai yang membolak-balikkan hati gitu kan, tetapkanlah hatiku kepada agamamu gitu. Oke, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Itu doanya kan seperti itu gitu. Tapi pada kenyataan sehari-hari, ya kan, kita masih disenggol sedikit udah suudzon, ya kan? Disenggol sedikit sudah gampang menghukumi seseorang dengan ini gitu. Padahal kan mungkin ya apa yang kita lihat apa yang kita lihat, kalau kita bisa tabayuni kan itu lebih baik kan gitu. Jadi mari kita sama-sama cari 1000 alasan ya, 1000 alasan atau 1000 husnudzon sebelum muncul suudzon kepada sesama muslim, kan itu ya yang kita dianjurkan setiap saatnya gitu.
Nah, kemudian Agim kemarin menyebutkan, apa sih sebabnya gitu? Apa sih sebabnya seseorang itu hatinya tuh kayak selalu gelisah, selalu tidak nyaman, selalu apa ya? Ya tidak tenang gitu ya. Ya beliau menyampaikan setidaknya ada 2 alasan gitu. Alasan yang pertama, dia gila hormat. Ya, jadi setiap perbuatannya itu butuh diapresiasi gitu ya. Gitu. Dia gila hormat gitu. Apa bahasa Inggrisnya saya lupa gitu. Pokoknya itu. Dia gila hormat dengan itu. Gitu. Iya, jadi apa namanya? Ketika misalnya dia berbuat sesuatu gitu kan. Nah, ketika dia berbuat sesuatu, nah dia dengan perbuatannya dalam hatinya dia berharap mudah-mudahan gitu kan. Dia apa namanya ada yang berterima kasih padanya gitu. Bahasanya kayak gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, dia butuh imbalan. Ya, ya, jadi dia butuh imbalan akan itu. Misalnya mungkin apa namanya? Ya, memang ya apa namanya? eh, Hukum timbal balik kita nggak bisa sebut itu karma ya, tapi timbal balik itu ada gitu, tapi itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Misalnya kita berbuat baik kepada seseorang ya, apa namanya, hukum dunianya kan orang juga akan berbuat kepada kita kan, berbuat baik yang semisal dengan kita gitu, tapi itu juga nggak selalu gitu, tergantung Allah gitu kan, tergantung Allah mau apa namanya membalas kebaikan itu di dunia atau di akhirat kan gitu. Tapi memang secara apa namanya, secara hukum dunia seperti itu. Makanya orang-orang Cina itu, jadi orang-orang Cina itu ketika mereka akan memulai bisnis, apa yang mereka lakukan? Mereka cuci kaki orang tuanya. Mereka ini apa namanya, kalau dalam Islam tuh ya kayak berbakti gitu loh kepada orang tuanya. Karena mereka menganggap bahwa eh, ketika mereka berbuat baik kepada orang tua itu akan membuat bisnis mereka lancar, dan itu nyata. Iya, dan itu nyata kan, lihat orang-orang Cina kan gitu, dan itu nyata, itu balasan di dunia ya gitu. Tapi apa ya, karena mereka nggak punya Tuhan ya. Kalau kita kembalikan pada agama kita kan ya karena apa oh ya apa namanya, kalau kita kan mengambil ibrahnya adalah antara ridho Allah dengan ridho orang tua itu kan berdampingan ya. Gitu. Makanya ya apa, dan di dalam Islam juga tuntutannya kan kita berbakti kepada orang tua kan, sebelum misalnya kalau perempuan sebelum kepada suaminya gitu kan, apalagi yang laki-laki kan sampai akhir hayatnya dia tetap kepada ibunya gitu. Dan itu ada apa namanya, ada tuntutan dalam agama gitu. Kalau yang lain kan ya itu gitu. Karena tadi apa namanya ada balasan, dan itu Allah kasih gitu di dunia, karena di akhirat sudah nggak akan dibalas lagi gitu kan. Sedangkan kita sebagai kaum muslimin kan apa namanya, perbuatan itu dipetiknya bukan sekarang, di akhirat. Adapun di dunia itu ada gitu ya, ada balasan kebaikan, yaitu bonusnya gitu bahasanya gitu. Berhakikat kan balasan di akhirat ya, seperti itu. Maka dari tadi yang 2 hal yang disampaikan oleh Agim itu jadi apa namanya, kemudian mulai berpikir gitu ya, apa iya ya, makanya kan kadang-kadang kita misalnya berbuat baik tapi akhirnya kayak ada sesak di dada gitu ya. Ada sesak di dada karena ada hal gitu ya. Ada hal yang kita harapkan yang itu bersifat dunia gitu. Dan itu sayangnya sering sekali lagi. Itu dari situ ya, dari apa namanya saya mendengarkan itu, saya kemudian apa introspeksi aja gitu, ya Allah, bener sih maksudnya gitu kan. Makanya kan Imam Ali itu selalu menyampaikan bahwa apa terlalu begitu banyak eh, harapan-harapan saya ini kan saya saya gantungkan, dan paling menyakitkan adalah ketika menggantungkan harapan kepada manusia kan gitu ya. Dan memang betul gitu. Sekecil apapun gitu ya, sekecil apapun ketika kita menggantungkan harapan, menggantungkan balasan gitu, hanya menggantungkan kepada sesama kita ya, ya itu akhirnya gitu ya, akhirnya kekecewaan gitu. Karena sesungguhnya mau kita terima atau nggak terima, sadar atau nggak sadar, yang menggerakkan hati itu kan ya yang menciptakan kita ya. Itu yang kita sering lalai dengan itu. Kita melihat orang berbuat baik, itu orang berbuat baik karena aku udah pernah berbuat baik, padahal kan nggak gitu ya. Konsepnya kan nggak gitu gitu. Kita berbuat baik ya udah berbuat baik aja gitu. Makanya kan para sahabat ketika misalnya kita ambil cerita deh apa Utsman.
Usman itu kan kalau memberikan harta kayak Abdurrahman bin Auf misalnya, berikan harta ya udah gitu. Iya, apa ya udah gitu kan. Selebihnya ya apa namanya urusan Allah gitu. Karena apa namanya membiarkan biar Allah yang membalas, akhirnya kemudian Allah kucurkan lebih dan lebih kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan introspeksi buat kita ngalor ngidul yang mudah-mudahan ada bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.